Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita akan belajar tentang ilmu fikih. Sebelumnya kami selaku kelompok D memohon maaf atas keterlambatan kami dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Nasrullah bin Sapa LC MM selaku dosen pengampu ilmu fikih. Selanjutnya lain tadi. Adapun nama-nama dari anggota kelompok kami, saya sendiri yaitu Muhammad Iksan, ada Nadila, Anissa Najar, dan Nurwasi, Reski Amelia, dan Sayyid Akil Munawar. Baik, kita masuk kepada materi. Materi yang akan dibawakan oleh kelompok kami yaitu pencipta hukum atau sumber hukum, yaitu Al-Hakim, objek hukum, Al-Mahkum bih, dan subjek hukum yaitu Al-Mahkum alaih. Baik, kita masuk kepada pendahuluan. Jika kita berbicara mengenai hukum syara, setidaknya selalu berkaitan dengan penciptaan hukum atau sumber hukum yaitu Al-Hakim, objek hukum atau Al-Mahkum bih, dan subjek hukum atau Al-Mahkum alaih. Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, segala persoalan yang berhubungan dengan hukum langsung dijawab oleh Rasulullah berdasarkan tuntunan wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Namun ketika Islam semakin berkembang ke berbagai penjuru dunia, masyarakat muslim menghadapi tantangan peradaban yang semakin kompleks. Banyak masalah hukum yang mereka hadapi pada waktu itu tidak ditemukan jawabannya, baik di dalam Al-Quran maupun hadis. Disitulah muncul usul fikih. Usul fikih sebagai bentuk respon doktrin peradaban Islam untuk tantangan tersebut. Ijtihad para ulama memainkan peranan penting di situ, terutama dalam mencari jawaban sebagai persoalan yang belum pernah mereka temukan sebelumnya. Sejak itulah ijma atau kesepakatan para ulama dan qiyas yaitu analogi dikenal sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Kita beralih kepada materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Nadila Anissa Najar, yaitu pencipta hukum atau sumber hukum atau Al-Hakim. Kepada Nadila kami persilakan. Pencipta hukum atau sumber hukum Al-Hakim. Pembuat hukum dalam hukum Islam adalah Allah, Rasul, para ulama mazhab, dan para ahli dalam bidang hukum Islam. Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja, namun sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia, karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan umumnya dalam bidang agama yang seringkali membuat pemikiran umat muslim yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran. Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, sebuah kitab suci umat muslim yang diturunkan kepada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, melalui malaikat Jibril. Al-Quran memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah, dan sebagainya. Al-Quran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya,
agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Maka dari itu, ayat-ayat Al-Quran menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat. Yang kedua ada hadis. Sumber hukum yang kedua adalah hadis, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah, baik berupa perkataan ataupun perilaku beliau. Di dalam hadis terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global di dalam Al-Quran. Kata hadis yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka dapat berarti segala perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam. Yang ketiga ada ijma. Ijma artinya kesepakatan seluruh mujtahid pada suatu masa terhadap suatu hukum syara setelah wafatnya Rasulullah. Ijma merupakan salah satu metode dalam menetapkan hukum atas segala permasalahan yang tidak didapatkan di dalam Al-Quran dan hadis. Sumber hukum Islam ini melihat berbagai masalah yang timbul di era globalisasi dan teknologi modern. Yang keempat ada kias. Kias adalah menganalogikan suatu masalah yang belum ada ketetapan hukumnya, nas atau dalil, dengan masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya karena adanya persamaan illat. Menganalogikan diartikan sebagai mempersamakan dua persoalan hukum sekaligus status hukum di antara keduanya. Terima kasih. Materi selanjutnya itu yaitu berjudul tentang objek hukum atau al-mahkum bih yang akan dibawakan oleh Nur Wasi. Objek hukum atau al-mahkum bih. Objek hukum Islam yaitu al-mahkum fih dikenal juga dengan mahkum bih. Mahkum bih adalah perbuatan atau tindakan mukallaf yang berkaitan dengan perintah syari, yaitu Allah dan Rasul, yang ketika disifati dengan hukum taklifi menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Kalau dalam konteks hukum wad'i, perbuatan mukallaf bisa berbentuk jinayat dan muamalah, dan terkadang tidak berupa perbuatan mukallaf seperti menyaksikan bulan Ramadan yang oleh syari dijadikan sebab bagi wajibnya berpuasa. Mahkum fi yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, misalnya yang terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 277, yaitu wa'atuz zakah. Kewajiban yang diambil dari hukum ayat ini berhubungan dengan perbuatan mukallaf, yaitu membayar zakat. Misalnya lagi dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32, yaitu wala taqrabuz zina. Keharaman yang diambil dari hukum ini berhubungan dengan perbuatan mukallaf, yaitu zina. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya itu tentang subjek hukum atau al-mahkum alaih. Maaf. Subjek hukum atau al-mahkum alaih yang akan dibawakan oleh Reski Amelia. Subjek hukum al-mahkum alaih. Dalam istilah usul fikih, mukallaf seringkali disebut sebagai subjek hukum. Maka dari itu mukallaf diartikan sebagai orang yang dianggap mampu berbuat hukum, baik perbuatan yang dibolehkan maupun perbuatan yang larang. Mukallaf telah diberikan kewajiban, larangan, ataupun anjuran. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang dilakukan oleh mukallaf akan diminta pertanggungjawabannya, baik dunia maupun di akhirat. Artinya, jika seorang disebut melakukan ibadah, maka ia akan mendapatkan siksa atau dosa karena melanggar aturan Allah. Dalam Islam, orang yang terkena tahlif atau pembebanan adalah mereka yang sudah dianggap mampu untuk mengajarkan tindakan hukum. Tak heran kalau sebagian besar ulama usul fikih berpendapat bahwa dasar pembebanan hukum bagi seorang mukallaf adalah akal dan pemahaman. Dengan kata lain, seorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik. Tahlif yang ditujukan kepadanya dengan demikian orang yang berakal seperti orang gila atau orang dalam keadaan tidur tidak disebut dengan subjek hukum secara penuh sebab mukallaf adalah orang yang berakal. Begitu juga orang yang belum dewasa tidak bisa disebut sebagai hukum secara penuh sebab mukallaf harus orang yang telah balik dan juga orang yang belum mengetahui atau belum sampai kepadanya
hukum syariat ia tidak dikatakan mukallaf sebab mukallaf adalah orang yang harus mengerti tentang hukum wajib, larangan dari nas. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Kali ini kita masuk kepada materi selanjutnya, dan ini merupakan materi yang terakhir yang akan dijelaskan oleh Sayyid Aqil Munawar, yaitu syarat-syarat mahkum alaih. Adapun syarat-syarat mahkum alaih terbagi dari dua, yaitu yang pertama, orang tersebut mampu memahami dalil-dalil taklif, yaitu pembebanan itu sendiri melalui dirinya atau bantuan orang lain, karena secara otomatis jika orang tersebut tidak memahami dalil-dalil taklif, maka tidak akan mungkin orang tersebut mematuhi yang ditaktifkan kepadanya. Dalam memahami taklif, yang hanya mampu dalam menangkapnya adalah akal. Akal menjadi alat untuk memahami taklif. Itulah alasan Allah memberi syaratnya adalah orang-orang yang balik, dikarenakan akal akan menjadi alat utama untuk memahami taklif. Yang kedua, seseorang harus mampu bertindak hukum. Dalam ushul fikih disebut dengan al-ahliyah. Ahliyah dapat diartikan sebagai kepantasan dan kesanggupan yang ada pada diri seseorang. Dengan adanya kesanggupan yang ada pada tersebut, ia mampu mengerjakan perbuatan yang dibebankan kepadanya atau yang diaktifkan kepadanya. Adapun kesimpulan dari materi kami, yaitu hukum syarah, setidaknya selalu berkaitan dengan sumber hukum atau al-hakim, objek hukum atau al-mahkum bih, dan subjek hukum atau al-mahkum alaih. Sumber hukum dalam Islam ada 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Kemudian objek hukum yang dikenal dengan istilah mahkum bih adalah perbuatan mukallaf yang berkaitan dengan perintah Allah dan Rasul. Dan subjek hukum al-mahkum alaih atau mukallaf adalah orang yang berakal dan dewasa, yang dianggap mampu oleh hukum untuk bertindak sebagai pelaku hukum dan mengerti tentang kewajiban dan larangan yang dibebankan kepadanya. Saya kembalikan kepada moderator. Sekianlah hasil dari presentasi kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.